Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Kita bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan di pagi hari ini, ketika Tuhan masih izinkan kita boleh kita beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, biarpun dalam kondisi di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sapa orang saudara kita yang di kiri dan kanan kita yang ada di rumah. Kita nyatakan Shalom, Tuhan Yesus memberkatimu. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu yang berbahagia ini. Mari kita serahkan hati dan pikiran kita, biar Tuhan yang memimpin hati dan pikiran kita berbenar. Setiap apa yang kita naikkan, pujian kita, hormat kita kepada Tuhan, biarlah semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Kami sujud menyembah Engkau, meninggikan Engkau Allah yang sungguh-sungguh setia bagi kami. Bila kami Tuhan dengan segala keberadaan kami, sujud menyembah Engkau dengan hati yang tulus. Kami rindu menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Sudi kami Tuhan dengan segala keberadaan kami, rindu haus akan Engkau, seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami rindu akan Engkau Allah yang hidup. Biarlah pengudusan-Mu bagi kami, sehingga kami layak memuji dan menyembah Engkau. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Mulia Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Panggilan beribadah buat kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 86 ayat 12 sampai 13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan rohnya yang kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 3 ayat 1 sampai 2. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh
marilah kita bersama-sama, saudara kita seiman di muka bumi ini, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat warta jemaat kita di dalam slide kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian kita, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang, daripadanya lah kekuatan kita. Kita angkatkan pujian ini, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
Pandang hidupku hanya dekat padamu Tuhan. hanya dekat padamu. Ada kekuatan yang baru, Kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. mari nyatakan ku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu Ku ingin selalu selamanya. bersekutu denganmu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari yang berbahagia ini, mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, yang telah menyertai kami dalam kehidupan satu minggu yang Tuhan izinkan kami lalui. Puji-pujian telah kami kumandangkan, doa kerinduan telah kami sampaikan, dan tibalah waktunya bagi kami pada kesempatan ini hendak mendengarkan satu bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi santapan kerohanian kami untuk memberi kekuatan, untuk meneguhkan dan memperlengkapi kami menjalani hari-hari kami ke depan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengar, dan Engkau urapi hamba-Mu agar hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa yang sederhana. Di dalam dan demi nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan kepada kita pada minggu hari ini, yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-11, dimulai dari ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19, kemudian nanti dilanjutkan dari ayat 25 hingga ayat yang ke-30. Jikalau kita sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan kepada kita. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi,
Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Sampai demikian jauh firman yang hendak kita renungkan pada hari yang berbahagia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema firman Tuhan kepada kita pada minggu ini, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kita melihat bahwa Tuhan Yesus memulai pengajarannya dengan suatu perumpamaan. Untuk apa? Yaitu agar para pendengarnya lebih mudah untuk memahami isi pengajarannya. Dan pada nas ini kita bisa melihat bahwa perumpamaan itu Tuhan sampaikan kepada pendengarnya untuk mengecam orang-orang Yahudi yang selalu menganggap orang lain salah di mata mereka. Kenapa? Karena segala sesuatu mereka pahami bahwa merekalah yang benar. Ketika sesuatu itu tidak menguntungkan mereka, ketika juga mungkin menyinggung perasaan mereka, maka mereka merasa semua itu ada salah dan layak disingkirkan. Mungkin juga pandangan ini masih ada dianut oleh manusia pada zaman sekarang ini. Sehingga pandangan yang demikian akan mengaburkan suatu kebenaran. Bukan hanya di tengah masyarakat, dan mungkin juga terjadi di tengah-tengah gereja. Mudah-mudahan tidak terjadi di gereja kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menghadapi banyak manusia yang seperti itu pada zamannya. Sebagai contoh, ketika mereka menolak ajakan pertobatan dari Yohanes, sampai-sampai Yohanes ditangkap, dipenjarakan, dan ending hidupnya dia dihukum pancung. Demikian juga penolakan mereka terhadap pengajaran dan berita keselamatan yang disampaikan Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita melihat dalam ayat 16 hingga 17 tadi dikatakan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Berarti ada sifat acuh tak acuh dari masyarakat atau orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Dia menutup pendengarannya, menutup pintu hatinya untuk memahami suatu hal. Yohanes dianggap sebagai seorang yang kerasukan setan karena dia tidak makan dan tidak minum, artinya berbeda dengan manusia pada umumnya. Tetapi Tuhan Yesus ketika dia makan dan minum dan bergaul dengan banyak orang, dikatakan dia sebagai pelahap dan sahabat orang berdosa. Berarti di sana
semua salah di mata orang Israel pada zaman itu. Saudara-saudara, tapi pada hari ini kita mau belajar bagaimana firman Tuhan mau mengajar kita untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk belajar kepada Tuhan Yesus. Sehingga penekanan daripada tema ini kita akan melihat dalam ayat yang ke-25 hingga 30 nantinya. Yang pertama dikatakan di sana dalam ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Yesus mengawali ucapan syukurnya dengan mengatakan, "Bapa, Tuhan langit dan bumi." Sebuah ungkapan tentang kemahakuasaan Bapanya yang berkuasa terhadap segala yang ada di langit dan bumi. Artinya dia mengagungkan Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan atas semesta alam dan isinya. Dan dikatakan juga dalam ayat yang ke-27, semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semuanya. Artinya kesempurnaan rencana penyelamatan Allah atas umatnya itu. Itulah yang menjadi misi kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia. Jadi kalau mau memandang Allah secara sempurna, pandanglah Yesus. Itu mau dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga dikatakan di sana, semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan tidak seorang pun mengenal anak itu kalau anak itu sendiri tidak menyatakannya kepada orang-orang yang diperkenannya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu dan saudara, kita mendapat kesempatan untuk mengenal Sang Anak, Sang Juru Selamat itu, karena Tuhan berkenan menyatakannya kepada kita. Orang-orang kecil, orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, bukan orang-orang yang merasa sok pintar dan orang-orang yang dianggapnya dirinya tidak membutuhkan pertolongan. Saya percaya Jemaat Gemi Medan Permai ini adalah orang-orang yang mau datang kepada Tuhan seturut dengan ajakan dalam ayat yang berikutnya. Dikatakan kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari. Ada ajakan. Ajakan dari Tuhan Yesus, undangan. Dan kepada siapa diundang? Kepadaku, menunjuk kepada Tuhan. Dan indahnya lagi, semua yang letih lesu dan berbeban berat, semua, berarti tanpa kecuali, tidak memandang bulu. Allah itu tidak memilah-milah undangannya kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Mari kita meresponi undangan Tuhan. Mari kita datang ketika Tuhan mengajak. Walaupun banyak saat ini ketika Tuhan mencari dia bersembunyi, ketika Tuhan memanggil dia tidak mau menyahut, ketika Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya, banyak orang tidak mau berjabat tangan dengan Tuhan. Saudara-saudara, yang lebih indah lagi yang Tuhan panggil itu yang letih lesu, yang membutuhkan pertolongan, yang berbeban berat, yang membutuhkan kekuatan baru untuk menjalani tantangan kehidupan dari hari ke hari. Saudara-saudara, gambaran masyarakat pada zaman Tuhan Yesus sudah begitu letih,
sudah begitu berat menanggung aturan hidup yang dibuat oleh para pemuka-pemuka agama. Karena rupa-rupanya di Israel ditekankan ada 613 aturan hidup yang harus diikuti oleh bangsa Yahudi. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, lihat aturan yang jumlahnya 613 itu. Apakah ada yang dilanggar? Jadi seolah-olah hidupnya begitu sangat tertekan. Orang yang seperti itulah yang Tuhan panggil, yang mengalami keletihan, kelesuan, dan di sana dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan ingin memberi kelegaan, kelepasan. Tuhan memberi kemerdekaan, keselamatan. Yaitu bagi orang yang mau meresponi panggilan, undangan, ajakan daripada Tuhan. Dan yang berikutnya dikatakan, pikullah kuk yang kupasang, pikul. Tuhan berikan tanggung jawab. Setelah dia undang untuk diberikan kelegaan, maka pikullah tanggung jawab terhadap apa yang akan Tuhan sampaikan kepada umatnya. Kalau tadi dibebani dengan 613 aturan, maka kini Tuhan berikan hanya 2 aturan hidup, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kuk yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan berikan itu adalah aturan hidup berdasarkan kasih. Aturan hidup yang akan menunjukkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan bukan aturan yang bertele-tele. Dan diajar di sana supaya umatnya juga belajar kepada Tuhan. Belajar. Berarti di sana datang dari sisi manusianya. Kalau yang tadi Tuhan berikan kelegaan, maka sekarang kita perlu belajar kepada Tuhan. Belajar kepada keteladanan yang Yesus telah lakukan semasa hidupnya di dunia ini. Dan kita aminkan, kita imani bahwa teladan yang telah Tuhan Yesus lakukan juga adalah teladan kasih. Dan puncaknya, Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita di Bukit Golgota dan mengampuni kita dengan sempurna. Saudara-saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mau meresponi panggilan-Nya. Kita mau belajar padanya. Maka di sana dikatakan, kamu akan mendapat ketenangan jiwa. Setelah kita mau untuk datang kepada Tuhan, maka kita akan beroleh ketenangan jiwa. Itu menjadi sebuah jaminan, menjadi upah yang akan diperoleh umatnya yang mau merespon panggilan daripada Tuhan. Alangkah indahnya ketika kita berada dalam situasi apapun, tetapi jiwa kita tenang, jiwa kita tentram, maka kita bisa berpikir secara jernih. Kuncinya hanya pada datanglah kepada Yesus. Banyak orang sekarang ingin mencari ketenangan jiwa dengan mencari hal-hal dunia, pergi ke tempat hiburan atau minum minuman keras supaya hilang semua kepenatan. Ternyata kembali dari sana berlipat ganda masalah yang dia hadapi. Tapi datanglah kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata firman Tuhan. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara,
dalam masa pandemi COVID-19 yang kurang lebih sudah 4 bulan kita jalani. Mungkin kita tidak hidup dalam aturan yang begitu berat seperti bangsa Israel 613 peraturan hidup. Tapi masalah yang kita hadapi begitu kompleks pada saat ini. Ketidakpastian yang kita alami tentang pekerjaan, tentang anak sekolah, tentang kesehatan. Hanya satu tempat kita untuk bernaung. Datanglah kepada Tuhan. Belajarlah pada Tuhan. Karena Tuhan lemah lembut. Tuhan rendah hati menunjukkan sikapnya kepada kita. Maka mari kita juga datang kepada Tuhan dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Maka kita akan beroleh ketenangan dalam jiwa kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memperlengkapi kita. Dan rohnya memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, yang telah memberikan firman-Mu untuk boleh kami renungkan pada kesempatan ini. Dalam kepenatan jiwa kami beroleh kekuatan yang baru melalui firman-Mu, di mana Yesus Kristus Tuhan kami mengundang kami, mengajak kami, dan memanggil kami untuk datang kepada Tuhan tempat perteduhan kami turun-temurun. Dalam masa-masa yang tidak pasti pada saat ini, Engkaulah tempat perteduhan kami Bapa, sehingga kami boleh untuk melaluinya, dan jiwa kami beroleh ketenangan. Bapa di sorga, materaikanlah firman-Mu dalam hati sanubari setiap kami yang mendengarkannya pada saat ini. Baik yang ada di rumah kami masing-masing, kiranya firman-Mu boleh memperlengkapi kami untuk lebih mengenal siapa Tuhan dan mensyukuri kasih-Mu yang senantiasa membuka tangan Tuhan lebar-lebar guna memampukan kami menjalani hari-hari kami. Bapa, kami mau berdoa pada saat ini untuk kesehatan seluruh jemaat Gemim dan Permai. Kiranya Tuhan tambahkan senantiasa stamina yang baru kepada mereka. Jauhkan dari paparan virus COVID-19 ini. Baik kepada para usia indah, kepada para orang tua, kepada para pemuda remaja, dan terkhusus juga kepada anak-anak kami yang masih kecil. Kiranya Tuhan peliharakan mereka Bapa, yang mungkin saat ini dalam kondisi kurang fit. Tuhan yang menambahkan stamina yang baru kepada mereka melalui makanan dan upaya perobatan yang diupayakan ya Bapa di sorga. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan seluruh jemaat Gemim dan Permai. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan yang mereka kerjakan walau dalam masa keterbatasan. Biarlah berkat-berkat Tuhan tersalur dari setiap pekerjaan yang mereka kerjakan, dan mereka terus bersyukur kepadamu ya Bapa. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh para hamba Tuhan, para bisop, baik wilayah 1, wilayah 2, dan pimpinan wilayah 3, para ibu dan bapak DS, para pendeta guru Injil. Kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai Bapa, di mana mereka senantiasa mengabarkan kabar sukacita, kabar pertobatan, kabar keselamatan, baik yang ada di daerah perkotaan, demikian juga sampai pedesaan dan pelosok-pelosok. Biarlah kabar gembira itu boleh disampaikan ke seluruh penjuru ya Bapa di sorga. Tuhan, kami juga berdoa untuk pimpinan jemaat di tempat ini, Ibu Pendeta Berusi Payung dan keluarga, demikian juga dengan para majelis LSCLS, ketua-ketua seksi. Biarlah Tuhan yang menyertai memberkati mereka, bahkan juga para guru sekolah minggu ya Bapa. Sertai hari-harinya pekerjaannya terlebih.
keikutsertaannya dalam pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan dalam masa-masa karantina COVID-19 ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Bapa, hingga saat ini tingkat penyebaran COVID-19 masih tetap terjadi secara masif di tengah-tengah negara kami. Berkati para pemerintah kami dari pusat hingga daerah agar bersinergi untuk mengupayakan upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terlebih juga para medis yang senantiasa menjadi peron terdepan yang bersentuhan dengan orang-orang yang terpapar. Kiranya Tuhan memeliharakan mereka Bapa di sorga. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat yang sedang bersekolah, baik tingkat TK, SD, SLTP, SMU, sederajat dan bahkan yang telah duduk di bangku perkuliahan. Berkati mereka Bapa di sorga. Terlebih beberapa tingkatan akan memulai tahun ajaran baru pada esok hari. Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka. Terlebih jauhkan dari paparan COVID-19 yang belum juga mereda hingga saat ini. Berkati juga anak jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan. Tuhan yang campur tangan dan membukakan peluang bagi mereka seturut dengan kemampuan dan skill mereka Bapa. Bahkan juga yang mungkin sedang mencari teman hidup, kiranya Tuhan juga yang memberkati sehingga boleh diberikan jodoh yang sepadan, jodoh yang seimbang bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu bagi keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Biarlah tangan kuasa Tuhan yang melawat dan kiranya menolong mereka yang mungkin dalam masa perobatan pada saat ini. Tuhan wujud nyatakan kerinduan mereka. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan akan pergumulan masalah perekonomian di seluruh dunia, di tengah-tengah negara kami, di tengah-tengah provinsi Sumatera Utara, terkhusus di Kota Medan, mengalami kelesuan pasca COVID-19 ini Bapa. Biarlah kesemua itu boleh terlalui oleh jemaat Tuhan dengan mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena pada Tuhan akan beroleh ketenangan dan pada Tuhan ada kelegaan, kelepasan, kemerdekaan. Kami percaya Tuhan akan melawat. Bapa, kami juga serahkan senantiasa kehidupan kami 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang memberkati, menyertai dan memperlengkapi kami, dan kami boleh bertemu kembali pada minggu depan dalam suasana lebih indah daripada hari ini. Sertai dan berkati seluruh para pelayan yang ambil bagian pada hari ini, baik liturgis, singer, demikian juga dengan anak Tuhan yang bertugas untuk mengatur multimedia. Maka biarlah terus Bapa, kualitas ibadah yang walaupun secara live streaming dilakukan terus dapat semakin baik dan menjawab kebutuhan jemaat walau dari tempat tinggal mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, sempurnakan doa kerinduan kami dan materaikan firman-Mu dalam hati kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan berbuah dalam kasih kami setiap pribadi. Terpuji termulia nama-Mu ya Bapa di sorga. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah diperdengarkan oleh hamba-Nya. Biarlah itu kita bawa dalam kehidupan kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bahkan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Sekarang tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Sekaligus kita bernyanyi dari nomor 104 ayat 1 sampai 2. Dari nomor 104 ayat 1 sampai 2. Semua yang letih lesu. Percaya sabdanya.
kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Marilah, jadilah kehidupan kita dengan senantiasa datang kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dan kasih setia Allah Bapa kita yang di sorga, serta persekutuan yang indah di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang tinggal dan berdiam dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, untuk memperlengkapi, meneguhkan dan menguatkan, serta melimpahi kasih berkat surgawi. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dalam saat teduh. Amin. Salam, Tuhan memberkati.